Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rahayu dengan NIM 19029099. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya guna memenuhi tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan dosen Ibu Mirna SPD MPD dan Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD. Saya sudah menjalankan aplikasinya. Pada scene pertama akan terlihat pembukaan, yaitu mata kuliah, dosen, dan saya sendiri. Lalu di bagian bawah itu terdapat start, tanda untuk kita memulai dan kita bisa memencetnya. Kemudian dilanjutkan pada scene berikutnya. Di sini saya menggunakan berbagai tombol juga. Pada tombol bagian kanan bawah itu terdapat 3 tombol, di mana tombol-tombol tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Pada tombol paling kiri, jika kita memencetnya itu akan menuju ke profil perkenalan. Lalu tombol berikutnya menuju pada instruksi, di mana instruksi ini mengacu pada berbagai tombol yang terdapat pada makromedia ini. Lalu selanjutnya, menu tombol terakhir itu tombol keluar. Lalu pada slide tengah itu terdapat judul dari materi yang saya gunakan, yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan di bawahnya terdapat berbagai menu-menu, di mana menu tersebut terdiri dari kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, materi, maupun kuis. Tombol-tombol ini juga bisa kita pencet dan akan dilanjutkan pada menu tersebut. Seperti pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu 3.7, menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kostan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. KD berikutnya 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Lalu kita akan memencet tombol home dan akan dituju pada menu sebelumnya. Lalu selanjutnya indikator pencapaian komprehensi, yaitu 3.7.6 menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 4.7.6 memilih perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memunculkan karakter sikap religius, kritis, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis materi terkait perbandingan pada segitiga siku-siku dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Kembali lagi ke menu utama. Dan kita akan masuk kepada menu materi, di mana menu materi ini akan terdiri dari pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Di sini selanjutnya terdapat 2 yang bisa kita pencet juga. Yang pertama itu untuk konsep. Konsep yang pertama itu karena kita menggunakan segitiga siku-siku dalam rasio trigonometri kali ini, maka perlu mengedepankan apa itu segitiga siku-siku dan bagaimana konsepnya, sehingga akan bisa dilanjutkan pada rasio perbandingannya, pada rasio trigonometrinya. Jadi segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Pada segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut hipotenusa. Kuadrat dari hipotenusa ini merupakan jumlah dari kuadrat 2 sisi lainnya. Jadi, jika kita ibaratkan pada segitiga ABC di bawah ini, sisi hipotenusanya yaitu sisi AB atau disebut dengan C, lalu sisi lainnya yaitu sisi AC dan sisi CB yaitu sisi A dan B. Jadi, kuadrat dari hipotenusa atau C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk next ke menu selanjutnya ada tombol next. Di sini selanjutnya untuk perbandingan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen.
Menuju ke berikutnya, di sini untuk mengetahui rasio trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Untuk itu harus diketahui letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, karena ini akan diperlukan dalam perbandingan nanti. Baiklah, pada bagian kanan itu terdapat segitiga siku-siku ABC, di mana ada sudutnya sudut alfa yang terletak di sudut A. Sudut alfa memiliki sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Dari sudut alfa ini, sisi depannya merupakan sisi BC, dan sisi sampingnya yaitu sisi CA. Dan untuk sisi miring itu akan selalu sama, yaitu pada hipotenusa, yaitu pada sisi AB. Lalu selanjutnya, di sini kita akan langsung dituju pada satu pertanyaan konsep. Namun, jika siswa belum bisa menjawabnya karena belum diberitahu bagaimana perbandingannya, maka bisa ditinggalkan dulu. Namun, ini bisa menjadi persepsi bagi siswa. Di sini terdapat tentukan nilai cos R pada segitiga siku-siku yang berada di bagian kiri atas. Jadi yang ditanya yaitu sisi cos dari R. Di sini ada R, dan jika siswa menjawab benar, siswa bisa menuliskan pada kolom yang sudah tersedia di bagian sini. Misalnya 1/2. Dan bisa dicek langsung pada slide itu. Jika jawabannya salah, maka akan tertulis incorrect, try again. Misalkan jawabannya benar, yaitu jawabannya benar, yaitu R per QR. Maka akan tertulis correct atau benar, dan bisa dilanjutkan ke menu perbandingan. Ini akan mempelajari mengenai definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu terdapat segitiga siku-siku ABC, di mana di sini terdapat sudut alfa. Dari segitiga ini kita bisa menyimpulkan untuk rasio trigonometrinya, yaitu untuk sin dari alfa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring. Atau sama dengan kita bisa melihat ke segitiga sebelumnya, yaitu untuk sinus alfa merupakan BC per AC. Lalu juga selanjutnya sama untuk untuk kosinus alfa, yaitu sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring, atau akan sama dengan sisi AB dibagi sisi AC. Begitu juga untuk tan alfa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi sisi samping sudut alfa, atau akan sama dengan sisi BC dibagi sisi AB. Lalu selain sinus, kosinus, dan tangen, juga ada kosekan A, sekan A, dan kotangen alfa. Di mana untuk kosekan alfa itu merupakan kebalikan dari sinus, yaitu sisi miring alfa dibagi sisi depan sudut alfa, atau sama dengan sisi AC dibagi sisi BC. Begitu juga untuk kosekan alfa merupakan sisi miring alfa dibagi sisi samping sudut alfa, atau sama dengan sisi AC dibagi sisi AB. Lalu terakhir ada kotangen alfa, di mana kotangen alfa merupakan sisi samping sudut alfa dibagi sisi depan sudut alfa, atau akan sama dengan sisi AC dibagi sisi AB. Ini kita merujuk pada segitiga sebelumnya. Nah, untuk sederhananya di sini terdapat rumus yang bisa digunakan dibagikan kepada siswa untuk mengingat secara lebih cepat. Di sini juga terdapat segitiga siku-siku ABC, di mana pada sudut A itu terdapat sudut alfa. Lalu agar lebih mudahnya, di sini untuk sinus alfa itu merupakan sisi depan dibagi sisi miring. Dan kita bisa mengingatnya dengan cepat dengan cara yang ditandai merah, yaitu demi.
Jadi untuk sinus alfa itu demi atau depan dibagi miring. Seterusnya untuk kosinus itu merupakan sami atau sisi samping dibagi sisi miring. Begitu juga untuk tangen alfa merupakan bisa kita singkat dengan desa atau depan dibagi samping. Lalu untuk kosekan dan kotangen itu merupakan kebalikan dari masing-masing sinus, kosinus, dan tangen. Yaitu untuk kosekan itu miring dibagi depan, sekan itu miring dibagi samping, dan kotangen itu samping dibagi depan. Dan catatan yang harus diperhatikan bahwa sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan, sedangkan sisi miring itu akan selalu sama, yaitu pada sisi terpanjang. Dapat kita amati juga untuk dari definisi sebelumnya itu bisa juga kita simpulkan bahwa kosekan merupakan kebalikan dari sinus. Sekan adalah kebalikan dari kosinus dan kotangen adalah kebalikan dari tangen agar siswa lebih mudah dalam pengingatan. Lalu selanjutnya ini juga terdapat contoh latihan sederhana yang bisa dijawab oleh siswa dengan cara mengklik dan menahan untuk memindahkan jawaban. Di sini tentukan nilai dari perbandingan trigonometri, di mana ada tangen, sinus, dan kosinus. Untuk gambar ini, yang ditanya yaitu pada sudut Q di bagian sini. Dan kita akan menentukan mana sisi untuk bagian sisi mana yang merupakan tangen dari Q, sinus dari Q, dan kosekan dari Q dengan menggeserkan jawaban yang berada di sisi kanan. Dan kita bisa langsung mengecek jawaban di sini. Bisa langsung dicek jawaban di samping sini. Lalu kita kembali lagi ke menu konsep dan perbandingan. Dan untuk materi itu sudah selesai, sehingga kita diarahkan ke menu utama kembali. Ini dilanjutkan dengan kuis yang bisa dikerjakan bersama-sama. Instruksi pada kuis ini terdapat di bagian awal, yaitu dengan soal jumlah dari soal, yaitu 5 soal objektif, dengan mengklik jawaban A, B, C, D, maupun E. Dengan kita mengklik jawabannya, akan otomatis tersimpan dan dilanjutkan kepada soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk mengisikan nama terlebih dahulu, dan start untuk memulai. Pada soal pertama, itu untuk nilai dari sinus alfa pada segitiga berikut adalah siswa sudah belajar ini pada materi yang disajikan dan sudah mendapatkan konsepnya, maka diharapkan siswa bisa menjawabnya. Untuk jawaban pada soal pertama, kita akan memisalkan jawaban benar. Untuk jawaban benar itu bagian C. Jika kita mengklik C, itu jawaban akan otomatis tersimpan dan akan dilanjutkan pada soal selanjutnya. Pada soal nomor 2, itu merupakan B. Untuk panjang sisi AB pada segitiga di samping adalah, yaitu jawabannya 5 akar 3 dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Lalu untuk soal ketiga, sebuah tangga yang panjangnya 6 meter disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga adalah, ini merupakan soal bentuk HOTS, dan siswa bisa menjawabnya dengan menganalisis dan memisalkan pada segitiga siku-siku. Nanti siswa akan dituntun untuk menjawab, dan jawabannya itu 3 akar 3 atau A. Lalu untuk soal keempat, jika diketahui tangen A adalah 4/3, maka pernyataan yang tepat adalah, seperti yang kita ketahui, untuk rumus tangen merupakan sisi depan dibagi sisi miring. Dan kita juga sudah memiliki rumus rasio perbandingan. Maka diharapkan siswa menjawab pertanyaannya yaitu bagian D. Dan soal kelima yaitu terakhir, jika sinus beta sama dengan negatif 1/2 akar 3, maka sudut beta berada pada kuadran berapa? Siswa diharapkan untuk menjawab pertanyaan kelima ini yaitu D. Dan selanjutnya kita diarahkan pada hasil dari kuis yang telah kita kerjakan dan akan langsung mendapatkan skor untuk kuis yang telah kita kerjakan. Di
Di sini karena menjawab benar semuanya atau benar 5 dan salah 0, maka nilai kita 100. Dan jika kita ingin mencoba jawaban yang salah, kita bisa mengulangi untuk tes. Lagi penjawaban kuis. Jika kita menjawab salah aja untuk ngetes nilai, nah di sini kita benar 1 dengan salah 4 dan nilai kita 20. Jadi nilainya akan langsung keluar berdasarkan kuis yang telah kita kerjakan. Lalu selanjutnya kita akan dituntun ke menu home atau menu keluar langsung. Pertama saya akan memilih menu home. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan semua menu-menu dari materi juga kuis. Lalu terakhir kita setelah selesai pembelajaran kita bisa mengklik tombol keluar dan iya. Baiklah, sekian media pembelajaran ICT dari saya yaitu Makromedia Professional 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.